Jalan menuju Museum Joang. Kalian bisa lihat di sini terang sekali ya. Hai teman-teman, sekarang aku udah sampai nih di Museum Joang 45. Yuk ikutin terus keseruannya. Nah, Museum Joang 45 ini berada di Jalan Menteng Raya nomor 31 RT 1 RW 10 Kota Jakarta Pusat. Untuk masuk ke dalam museum, kalian bisa membeli tiket masuk pada loket yang berada tepat di sebelah museum hanya dengan Rp5.000 loh. Di depan pintu museum terdapat patung Haji Rangkayo Rasuna Said serta telapak tangan para wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan, juga foto ke-6 para tokoh pejuang perempuan Indonesia. Nah, ketika kalian masuk ke dalam museum, hal pertama yang akan kalian lihat di ruang pendahuluan perjuangan adalah wajah para tokoh pahlawan nasional Indonesia. Sebelum menelusuri museum ini lebih dalam, aku akan kasih penjelasan sedikit mengenai Gedung Joang 45 ini, yang dimana Gedung Joang 45 Menteng 31 ini merupakan salah satu titik awal gerakan kaum muda yang memaksa Dwi Tunggal Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang dimana awalnya ini merupakan sebuah hotel Skomper 1 milik seorang perempuan Belanda. Nah, pada masa pendudukan Jepang, Hotel Skomper di Jalan Menteng 31 ini dikuasai oleh Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia, dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sukarni, Khairul Saleh, dan A.M. Hanafi, Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Kemudian Gedung Menteng 31 ini dijadikan markas Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat dengan PUTRA, yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 oleh Badan Pertahanan Jepang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum nasionalis. Namun, atas permintaan para pengurus Angkatan Baru Indonesia, para pemuda masih dapat menggunakan gedung ini sebagai pangkalan kegiatan gerak cepat Komando Pemuda antara pusat dan daerah. Pada 1 Maret 1944, PUTRA dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru dengan tugas yang sama, yaitu memobilisasi rakyat Indonesia dengan nama Jawa Hokokai atau Kebangkitan Rakyat Jawa, dan bermarkas di Gedung Menteng 31. Sejak itu, para pemuda Menteng 31 berjuang di luar gedung tersebut. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 melebur dengan Komite Van Aksi Revolusi Proklamasi dan berhasil merebut kembali Gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Hokokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Program pertama Komite Van Aksi yaitu mendesak agar dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan menjadikan Pembela Tanah Air atau PETA serta Heiho sebagai Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Setelah PETA dibubarkan oleh Jepang, Komite Van Aksi merubah total programnya dengan menyusun kekuatan pemuda bersenjata yang dipelopori Angkatan Pemuda Indonesia atau API di Menteng 31, yang kemudian melebur ke dalam organisasi bersenjata Laskar Rakyat Jakarta Raja yang dibentuk di belakang Gedung Menteng 31.
Pada tanggal 11 November 1945, Perdana Menteri Syahrir menyatakan Jakarta dijadikan sebagai kota diplomasi. Akhirnya, pemuda Menteng 31 dan Laskar Rakyat Jakarta Raja meninggalkan Menteng 31 dan menyingkir ke markas Leoniland di Jatinegara, kemudian Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Sukarni merupakan seorang tokoh muda radikal yang selalu berjuang di bawah tanah dan merupakan pengagum Tan Malaka, juga kader Pargi Tan Malaka. Namun beliau menerima Bung Karno sebagai leader karena Bung Karno dianggap kode revolusi dan sebagai pemersatu nasional. Peranan beliau dalam proses proklamasi sangat besar. Beliaulah yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan penodongan senjata karena sebelumnya kedua tokoh tersebut menolak untuk dibawa. Dan beliau juga yang mengusulkan kalimat atas nama bangsa Indonesia pada teks proklamasi yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Sedangkan Khairul Saleh merupakan seorang pemuda intelektual, student RH dan ketua PPPI. Bersama Sukarni dan AM Hanafi, beliau menjalankan Asrama Angkatan Muda Indonesia dan Komite Van Aksi sebagai wakil ketua. Pada masa persiapan proklamasi kemerdekaan, beliau juga ikut serta memboyong Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan mengikuti rapat di Rumah Laksamana Maida untuk merumuskan teks proklamasi. Serta beliau jugalah yang dengan lantang menyebutkan Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi yang kemudian diamini oleh Sukarni dengan kalimat atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah maket komplek Gedung Juang 45 pada saat kondisi existing sebelum pemugaran dilakukan pada tahun 1974.
Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah. Saya wassalamualaikum bro.